Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan masih tetap semangat. Untuk perkuliahan Sosiologi Gender pada pertemuan ke-6 pada minggu ini dan akan saya sampaikan melalui video perkuliahan ini yaitu tentang feminisme sebagai ideologi, teori, dan juga gerakan. Nah, teman-teman, kenapa kemudian kita penting untuk mengetahui mengenai teori-teori feminisme ini sebagai dasar teman-teman untuk punya background teori nanti yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis berbagai macam kajian-kajian tentang gender gitu ya, tentang gerakan-gerakan dan sebagainya. Sehingga paling tidak teman-teman harus paham dulu atau harus tahu dulu apa saja teori-teori feminisme dan kemudian gelombang-gelombang apa saja yang ada dalam teori feminisme. Sehingga kemudian ketika teman-teman sudah paham, tidak akan terjadi miskonsepsi atau apa namanya misunderstanding gitu ya tentang apa itu feminisme gitu. Nah teman-teman kemarin minggu kemarin sudah belajar bersama Bu Ida tentang teori feminisme klasik gitu ya, atau kalau dalam hal ini kalau dalam gelombang itu akan disebut sebagai feminisme gelombang pertama. Ada yang masih ingat apa saja? Ada 4 teori feminisme di gelombang pertama. Ya, ada feminisme Marxis, feminisme radikal ya, ada feminisme sosialis gitu, dan feminisme liberal gitu ya. Masing-masing punya ide tersendiri, punya ideologi, punya pandangan dan punya tujuan dalam setiap teori feminisme yang kemudian disampaikan. Contohnya kemarin bahwa ternyata feminis liberal itu sebenarnya ide awalnya apa sih? Ide awalnya bahwa perempuan dianggap tidak rasional gitu ya, tidak rasional dibandingkan laki-laki, sehingga karena dia tidak rasional maka kemudian perjuangan feminis pada masa teori feminis liberal itu adalah salah satu dengan cara menyamaratakan pendidikan atau memberikan akses pendidikan terhadap perempuan sehingga nanti harapannya perempuan akan menjadi setara secara rasionalitasnya dengan laki-laki. Jadi tidak akan ada diskriminasi gitu. Kemarin sudah dibahas ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana awal mula munculnya gerakan feminisme gitu. Dan kemudian nanti juga akan melihat 3 gelombang dalam gerakan feminisme, di mana nanti masing-masing gelombang itu akan kemudian membawa ide-ide tersendiri. Nah, akan kita lihat satu persatu. Nah, ketika kita berbicara feminisme itu tidak melulu berkaitan dengan teori, tapi ada banyak layernya gitu. Nah, feminisme di sini ada beberapa layer yang kemudian saya sederhanakan, saya rangkum menjadi 3, yaitu feminisme sebagai ideologi, feminisme sebagai teori, dan feminisme sebagai gerakan. Nah, ketika kita lihat awal munculnya kata feminisme sebenarnya itu adalah didasarkan pada gerakan gitu. Jadi awal mulanya di akhir abad 17 awal abad ke-18 feminisme di Eropa pada waktu itu muncul di Eropa itu sebagai gerakan, yaitu gerakan apa? Gerakan-gerakan untuk melawan penindasan, adanya kesadaran melawan penindasan. Terutama pada waktu itu adalah gerakan-gerakan perempuan yang menuntut untuk mendapatkan hak di bidang politik, baik hak untuk memilih maupun hak dipilih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muncul pula gerakan-gerakan untuk kemudian menghapuskan perbudakan gitu ya pada waktu itu, terutama untuk spesifikasinya adalah perempuan kulit hitam. Nah, pada waktu itu masih sangat-sangat masif terjadi perbudakan sehingga orang-orang kemudian menuntut penghapusan perbudakan terutama untuk para perempuan-perempuan kulit hitam. Nah, gerakan-gerakan itu muncul sebenarnya dalam upaya apa? Upaya untuk kemudian melawan penindasan tadi, kesadaran melawan penindasan. Nah, awal mula munculnya ini. Jadi gerakan ini sebenarnya sudah ada dulu sebelum ada kata feminisme, sebelum ada teori feminisme, sebelum ada kajian-kajian tentang gender, karena kata gender, konsep gender itu baru muncul ketika pada feminisme gelombang kedua gitu. Jadi pada pertama itu nggak ada kata gender dan sebagainya, kesetaraan gender ya, kemudian bagaimana misalnya perjuangan kesetaraan gender itu belum ada, karena pada
awal mula itu ya dia masih ada gerakan gimana ya caranya kemudian melawan adanya penindasan gitu. Gimana caranya biar orang-orang itu setara gitu. Karena misalnya banyak yang anak-anak perempuan-perempuan nggak bisa sekolah, perempuan-perempuan menjadi budak, nggak bisa dipilih dan memilih di dunia politik, sehingga kemudian adanya gerakan itu. Jadi belum ada kata feminisme, cuma ya gerakan perempuan gitu pada waktu itu. Nah selanjutnya teori gitu. Nah eh, pada akhirnya nanti akan kita lihat bahwa di dalam feminisme gelombang kedua baru muncullah teori gitu, feminisme sebagai teori, feminisme sebagai kajian, dia masuk di dalam perguruan tinggi, di dalam universitas-universitas sebagai sebuah kajian. Nah, dalam konsep teori, feminisme adalah digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji posisi dan peran perempuan di segala aspek kehidupan. Nah, pada waktu itu ya, dia menjadi pisau analisis dan pada feminisme ini tidak berlaku grand teori gitu ya. Maksudnya satu teori digunakan untuk semua fenomena gitu, semua analisis tentang perempuan tidak. Tapi dalam teori feminisme itu akan kemudian gunakan teori-teori kecil yang lebih kontekstual, mau memahami atau mau mengkaji tentang apa nih, sehingga kemudian itu akan menggunakan teori yang berbeda. Ada teori feminis yang psikoanalisis, kemudian yang misalnya ekofeminisme, tadi misalnya yang teori-teori berkaitan dengan feminis eh, liberal misalnya. Nah, itu digunakan sesuai dengan apa yang akan menjadi kajiannya. Nah, yang ketiga, ideologi, yaitu feminisme sebagai ideologi, ada cara pandang. Contohnya misalnya berkaitan dengan semangat atau spirit emansipatoris atau pembebasan. Jadi feminisme ini sebenarnya ideologinya itu berkaitan bukan kemudian perempuan berbalik mau lawan laki-laki. Kadang itu kan yang kemudian dipahami selama ini ya, sehingga menjadi feminis menjadi uh, sangat-sangat negatif perspektifnya gitu. Bahkan kemarin kayaknya beberapa waktu yang lalu itu trending di Twitter menolak feminisme gitu ya, kayaknya anti feminisme gitu. Nah, kenapa? Karena kemudian gambaran feminisme itu dilihat sebagai perempuan berbalik melawan laki-laki. Padahal feminisme di sini adalah secara ideologi, secara cara pandang itu adalah semangat untuk melawan uh, ke, melawan penindasan, semangat untuk pembebasan gitu, pembebasan orang-orang yang menindas siapapun itu, entah laki-laki entah perempuan. Gitu. Itu semangatnya itu, sehingga kemudian sebenarnya jauh sebelum ada kata feminisme misalnya, jauh sebelum ada gerakan gitu ya, gerakan perempuan, Nabi Muhammad zaman dulu juga sudah mengaplikasikan, mengimplementasikan adanya semangat-semangat atau ideologi-ideologi feminisme, karena beliau kemudian mengedepankan adanya semangat pembebasan ini, membebaskan budak, kemudian misalnya tidak ada kemudian dia merendahkan perempuan, tidak ada. Tapi memang pada waktu itu belum ada kata feminisme. Tapi ideologinya beliau Nabi Muhammad sudah kemudian menerapkan dengan adanya spirit emansipatoris ini. Jadi ketika kita melihat feminisme akan ada tiga term ini ya. Jadi dia sebagai ideologi atau cara pandang, yaitu semangat pembebasan. Dia sebagai teori, tadi sebagai pisau analisis yang sifatnya kontekstual, bukan grand teori seperti misalnya struktural fungsional gitu, enggak. Tapi teori-teori kecil yang kontekstual sesuai dengan fenomena apa yang kemudian mau diteliti. Kemudian yang ketiga adalah awal mula ini munculnya teori feminisme sebagai sebuah gerakan, yaitu bagaimana kemudian melawan penindasan, menuntut persamaan hak di bidang politik, akses pendidikan, dan sebagainya. Nah, kita lihat apa itu feminisme. Dalam Merriam-Webster Dictionary, feminis merupakan disebut sebagai kata sifat atau adjektif gitu ya. Nah, dari feminisme ini sebagai kata sifat itu berarti teori tentang kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial berdasarkan jenis kelamin. Karena tadi lagi-lagi secara ideologis feminisme adalah upaya untuk kemudian memberikan semangat-semangat pembebasan gitu. Nah, aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak kepentingan perempuan. Jadi, hak-hak karena pada waktu itu teman-teman sudah belajar di awal ya bahwa kita hidup di dalam lingkungan budaya patriarki di mana memberikan privilege kepada
laki-laki sehingga banyak hak-hak perempuan kemudian direndahkan, kemudian dikesampingkan sehingga dalam hal ini ada upaya untuk kemudian menyetarakan atau memperjuangkan hak-hak perempuan atau kepentingan-kepentingan perempuan. Walaupun tadi lagi-lagi ideologinya ya pembebasan gitu. Kalau misalnya ternyata laki-laki juga banyak yang kemudian tersubordinasi, haknya mereka juga akan kemudian diperjuangkan karena basisnya tadi laki-laki dan perempuan punya hak, punya semangat pembebasan tadi. Nah, selain sebagai kata sifat, feminis juga bisa dilihat dari kata benda atau noun yang berarti pendukung gitu, atau misalnya oh biasanya kayak gini, misalnya I'm feminis gitu kan, berarti dia sebagai kata benda, dia menunjuk dirinya misalnya sebagai feminis, sebagai pendukung adanya sifat itu, sifat yang kemudian apa ya memberikan semangat-semangat pembebasan gitu. Nah, itu yang kemudian kita lihat. Jadi, feminis sebagai adjektif itu berarti kemudian dia berkaitan dengan upaya teori tentang kesetaraan, pembebasan. Feminis sebagai kata benda atau noun itu berarti pendukungnya atau supporternya. Misalnya, dia sebagai feminis karena dia mendukung adanya gerakan itu. Dia mendukung adanya ideologi itu tadi. Semangat atau spirit emansipatoris itu. Nah, kata feminis sendiri, kata feminis gitu ya, bukan dia sebagai gerakan, itu bukan dia sebagai ideologi, tapi feminis, kata feminis pertama kali dikemukakan pada awal ke-19 oleh seorang sosialis berkebangsaan Perancis yaitu Charles Fourier. Ide yang diusung adalah transformasi perempuan oleh masyarakat berdasarkan saling ketergantungan dan kerjasama, bukan pada kompetisi dan mencari keuntungan. Jadi awalnya ya lagi-lagi kerjasama, sehingga tadi dimungkinkan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan itu menjadi hal yang wajar, asal keduanya adanya perbedaan peran itu menjadi sebuah kerjasama dan saling kemudian mendukung dan tidak ada yang saling menguasai atau dominan satu dengan yang lain. Nah, kita akan lihat bagaimana kemudian kelahiran feminisme di Barat, maksudnya di Eropa, di Amerika gitu, di negara dunia pertama, dengan di feminisme di Timur, negara-negara dunia ketiga. Di Timur di sini bisa kemudian kita India biasanya, ada banyak juga gerakan-gerakan feminisme di sana, ada India, ada Cina, kemudian di Indonesia juga salah satunya gitu, dan negara-negara berkembang lainnya. Di mana kelahiran negara feminisme di Barat dan Timur itu sebenarnya punya punya ide atau punya perjuangan tersendiri, jadi mereka nggak sama gitu. Jadi feminisme ini juga bisa dilihat dari konteks Barat dan Timur. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana kelahiran feminisme di Barat. Menurut PK pada tahun 1560 dan 1648 merupakan puncak dari penurunan status perempuan di masyarakat Eropa. Jadi ternyata di Eropa pun terjadi penindasan terhadap perempuan karena ini terjadi di seluruh dunia ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Asia misalnya, tapi di Eropa juga terutama ini McKay bilang di tahun 1560 sampai dan 1648 itu puncak bagaimana kemudian ketertindasan perempuan gitu, penurunan status perempuan di mana kemudian misalnya menjadi budak dan sebagainya gitu. Nah, kemudian Maududi berpendapat bahwa ada dua doktrin. Jadi kan pada di Eropa itu kan sebagian besar adalah agamanya agama Katolik dan Kristen ya. Jadi agama samawinya, agama langitnya adalah Katolik dan Kristen. Kemudian menurut Maududi bahwa pengaruh-pengaruh tafsir terhadap agama pada waktu itu juga sangat berpengaruh terhadap penurunan status perempuan pada waktu itu. Gitu. Misalnya kita lihat ada dua doktrin gereja yang membuat kedudukan Barat kedudukan perempuan di Barat itu seperti misalnya tadi mengalami penurunan status gitu. Yang pertama, gereja menganggap wanita sebagai ibu dari dosa yang berakar pada setan jahat. Jadi ada cerita bahwa adanya Adam dan Eva, kalau ada misalnya ceritanya di kitab ya Alkitab itu kan bagaimana kemudian Eva itu mempengaruhi Adam untuk memakan buah kehidupan gitu ya, buah kehidupan, di mana kemudian akhirnya menjadikan manusia turun ke dunia, ke bumi gitu. Itu dianggap sebagai sumber dosa. Pada waktu itu perempuan dianggap sebagai sumber dosa itu karena kemudian mempengaruhi Adam untuk memakan buah kehidupan itu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut dalam materi gender dan agama. Nah, dalam konteks sejarah itu sehingga wanita lah yang menjerumuskan lelaki ke dalam dosa dan kejahatan dan menurutnya ke neraka gitu. Jadi karena tadi dianggap mempengaruhi Adam untuk kemudian memakan buah kehidupan itu, maka akhirnya
wanita dianggap sebagai sumber dosa dan menjerumuskan laki-laki dan juga manusia secara umum untuk ke bumi, untuk kemudian tidak lagi berada di surga gitu. Dan di bumi bisa saja misalnya dia masuk neraka, sehingga lagi-lagi dalam konteks doktrin gereja pada waktu itu adalah perempuan sebagai sumber dosa gitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan posisi perempuan menjadi sangat turun gitu, sangat-sangat rendah. Nah, konsep perempuan dalam doktrin Kristen dimulai ada satu filsuf yang sangat-sangat terkenal, itu ada namanya Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologia. Nah, Summa Theologia ini itu ada pada tahun 1266 dan 1272 sekitar di masa itu gitu ya. Kemudian di mana si Thomas Aquinas ini sepakat dengan Aristoteles bahwa perempuan itu adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekurangan. Jadi definisi perempuan adalah laki-laki yang cacat gitu ya, atau jadi perempuan itu dianggapnya bukan manusia, dia dianggapnya adalah laki-laki sebagai manusia yang utuh. Nah, ketika dia cacat maka bentuknya adalah perempuan gitu. Nah, pada waktu itu si Thomas Aquinas ini sebagai salah satu teolog, kemudian juga filsuf itu mengemukakan itu perempuan adalah manusia yang cacat gitu. Jadi dia adalah kekurangan yang ada dalam diri laki-laki yang kemudian berbentuk perempuan yang disebut sebagai defect male ini tadi. Nah, sependapat dengan itu filsuf Immanuel Kant ya, atau kalau misalnya pendukungnya itu disebut sebagai Kantian, mungkin teman-teman juga paham. Immanuel Kant itu berpendapat bahwa perempuan mempunyai perasaan kuat tentang kecantikan, keanggunan, dan sebagainya, tetapi kurang dalam aspek kognitif yang tidak dapat memutuskan tindakan amoral gitu. Maksudnya di sini menurut Kant itu perempuan hanya berkecimpung di dunia atau fokus kepada apa yang kemudian secara fisik saja, tampilan fisik simbolis saja, yang cantik, yang anggun gitu kan, yang lemah lembut, tapi tidak kemudian bisa memaksimalkan aspek-aspek kognitif sehingga dia cenderung untuk melakukan tindakan amoral. Bayangkan, filsuf Kant itu mengatakan bahwa perempuan itu cenderung melakukan tindakan amoral karena dia nggak bisa berpikir, karena yang ada di pikirannya hanya berkaitan dengan kecantikan aja. Aduh, ini kan jadi ternyata zaman dulu itu bahkan filsuf-filsuf yang mengemukakan teori itu juga mengatakan ini adanya subordinasi terhadap perempuan karena memang budaya pada waktu itu patriarkinya sangat kuat. Nah, kaum feminisme kemudian mengembangkan konsep gender pada tahun 1970 tadi ketika feminisme gelombang kedua sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan itu tidak berhubungan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat itu pada akhirnya berbeda-beda. Jadi maksudnya pada akhirnya pada setiap masyarakat itu, pada setiap wilayah memberikan kedudukan yang berbeda terhadap perempuan. Itu kelahiran feminisme di Barat. Nah, secara khusus akan kita bagi menjadi yang di Eropa dan di Amerika. Nah, yang pertama di Eropa yaitu muncul karya Mary Wollstonecraft yang berjudul Vindication of Right Woman pada tahun 1792 yang muncul akibat adanya kekacauan sosial dan politik yang disebabkan oleh revolusi Perancis. Jadi pada waktu itu ketika terjadi revolusi Perancis kan struktur sosial ekonomi menjadi sangat 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 kacau gitu, apalagi kemudian pada waktu itu banyak laki-laki yang gugur di medan perang gitu ya, karena kemudian akhirnya banyak juga janda-janda dan juga banyak perempuan laki-laki anak-anak yang tidak memiliki wali gitu, tidak memiliki ayah, maka banyak janda-janda pada waktu itu sehingga hak waris istilahnya tanah itu juga semakin tanah yang tidak tuan gitu, istilahnya nggak ada yang milik tuh, nggak ada yang milik itu banyak karena kemudian tadi banyak laki-laki yang gugur di medan perang gitu kan. Nah, kemudian terjadi kekacauan struktur sosial itu sehingga dan itu dampaknya sangat-sangat banyak dirasakan oleh perempuan sehingga si Mary Wollstonecraft ini kemudian mengeluarkan buku yang disebut sebagai Vindication Rights Woman ini. Nah, ini merupakan karya pertama yang secara terang-terangan berpihak kepada perempuan kelas menengah, khususnya para ibu untuk kemudian berpikir rasional dan terdidik, karena pada waktu itu perempuan sudah tidak akses terhadap sekolah, kemudian secara akses terhadap alat-alat reproduksi juga sangat minim, sehingga ya benar-benar
statusnya itu sangat-sangat rendah gitu. Apalagi misalnya sudah dia perempuan kulit hitam, ras kulit hitam, dia benar-benar statusnya ada di bawah, dia menjadi budak gitu. Bahkan kemudian banyak kali perempuan-perempuan yang dia rela menjadi budak itu untuk kemudian hanya ingin hidup gitu. Hanya agar misalnya dia bisa makan dan menjadi budak, entah itu sesama budak dari kulit hitam maupun budak dari ras kulit putih. Jadi pada waktu itu juga banyak perempuan memperbudak perempuan, terutama misalnya ras kulit putih terhadap ras kulit hitam gitu. Itu di Eropa dengan karyanya Mary Wollstonecraft ini, Vindication Right to Woman ini. Nah kemudian di di Amerika, maaf, di Amerika itu dimulai menjelang ada satu konferensi yang disebut sebagai Seneca Falls pada tahun 1848 yang kemudian menuntut adanya penghentian seluruh diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, terutama pada waktu itu juga masuk diskriminasi antar ras kulit hitam dan ras kulit putih, karena pada waktu itu kan sangat-sangat masif ya perbedaannya gitu. Sehingga pada waktu itu muncul sebuah konvensi yang disebut sebagai konvensi Seneca Falls yang kemudian menghapuskan adanya diskriminasi antar jenis kelamin. Nah, adanya konvensi dari Seneca Falls pada tahun 1848 ini merupakan perpanjangan dari adanya perjuangan hak-hak tadi budak kulit hitam di Amerika. Tadi bahwa awalnya itu ya perjuangan kulit hitam yang melawan penindasan kulit putih. Nah, ternyata setelah kemudian dikaji lagi, penindasan itu tidak hanya ada kulit hitam terhadap kulit putih terhadap kulit hitam, tapi juga antar jenis kelamin, sehingga muncullah konferensi Seneca Falls itu. Nah kemudian di Amerika ini salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan-gerakan feminisme yang melakukan kampanye tadi itu adalah Cady Stanton gitu ya. Cady Stanton ini tokoh yang kemudian memperjuangkan hak-hak kekayaan perempuan tadi, karena banyak perempuan-perempuan yang kemudian sudah menikah dan bercerai itu nggak punya hak gitu ya, nggak punya, istilahnya sekarang di harta gono gini, nggak punya hak atas itu. Apalagi kemarin tadi misalnya di zaman pasca revolusi Prancis kemudian banyak laki-laki yang meninggal, kemudian dia meninggalkan perempuan-perempuan, tapi perempuan-perempuan itu nggak punya hak atas tanah yang dimiliki laki-lakinya itu, sehingga ketika laki-lakinya meninggal tanahnya itu banyak diambil oleh negara gitu, karena dianggap nggak punya haknya, padahal laki-laki yang meninggal itu masih punya istri, masih punya anak, tapi karena perempuan itu tidak punya akses terhadap alat reproduksi dan alat produksi dan kekayaan dari laki-laki, maka kemudian ketika laki-laki suaminya itu meninggal, maka dianggap ya itu tanahnya milik negara, nggak ada yang nggak bertuan itu tadi, sehingga semakin miskin lah perempuan, semakin nggak punya akses gitu. Nah, Cady Stanton ini kemudian memperjuangkan juga hak-hak kekayaan perempuan yang sudah menikah, hak-hak bersuara tadi di dalam politik, memilih dan dipilih. Gitu. Nah, konvensi di Seneca Falls adalah bentuk protes kaum perempuan terhadap pertemuan Akbar yang sebelumnya, yaitu konvensi penghapusan perbudakan sedunia. Karena apa? Karena pada waktu konvensi perbudakan di dunia pada tahun 1840 itu ternyata perempuan nggak punya suara tadi. Jadi ketika adanya konvensi itu ya hanya laki-laki yang punya suara. Padahal dalam realitasnya yang namanya perbudakan itu lebih banyak kemudian dialami oleh perempuan. Tapi ketika terjadi konvensi, terjadi misalnya perjuangan untuk melawan itu, malah perempuannya nggak ada gitu, misalnya nggak ada suaranya, padahal dia yang paling terdampak. Nah itu kan aneh, sehingga kemudian Seneca Falls itu muncul. Selain kemudian menghapuskan perbudakan, kita juga menghapuskan diskriminasi antar jenis kelamin dong. Salah satunya memberikan akses perempuan untuk bersuara di dalam konferensi-konferensi dan juga politik itu di Barat ya. Jadi basisnya kalau di Barat adalah penindasan cara ras, kulit putih terhadap kulit hitam, dan juga akses pendidikan tadi, kemudian perbudakan gitu. Nah, eh, kemudian muncul kelahiran feminisme di timur gitu. Secara teoritis memang Barat itu menguasai adanya teori-teori gerakan-gerakan feminisme itu. Nah, tapi kemudian di timur juga muncul dengan adanya apa namanya gerakan-gerakan feminisme atau teori-teori feminisme yang didasarkan pada kebutuhan atau kondisi sosial masyarakat di timur. Misalnya di India, banyak ya di India, terutama di Mesir gitu. Nah, feminis Barat mendefinisikan identitas kebutuhan perempuan negara dunia ketiga dengan standar mereka dan menjadikan sebagai objek kekuasaan. Dalam artikelnya
Under Western Eyes, Feminist Scholarship and Colonial Discourses, salah satu tokoh yaitu Chandra Talpade Mohanty melihat bahwa permainan kolonialisme yang diskursif dalam produksi perempuan dunia ketiga sebagai subjek monolitik tunggal dalam beberapa teks feminis barat. Maksudnya di sini adalah ketika kemudian feminis barat itu banyak memberikan teori, banyak mengkaji mengenai suatu fenomena, itu kemudian istilahnya menyamaratakan gitu. Menyamaratakan bahwa semua perempuan itu ya sama seperti yang ada di Barat, di Eropa dan di Amerika, sehingga perjuangannya sama gitu. Itu yang kemudian istilahnya dikemukakan oleh Barat. Salah satu contohnya adalah triggernya istilahnya adalah konsep yang dikemukakan oleh Vandana Shiva gitu. Vandana Shiva ini ada dalam satu teori disebut sebagai teori postkolonial. Ini juga nanti yang akan mendasari adanya feminis postkolonial di gelombang kedua gitu ya, di mana pada konsep ini disebutkan bahwa perempuan di India, jadi ada satu tradisi yang disebut sebagai tradisi sati gitu ya, tradisi sati ketika kemudian di di India itu status janda itu sangat rendah, sehingga ketika laki-laki itu meninggal, kan di India kan biasanya dikremasi gitu, dibakar ya, ketika laki-lakinya meninggal maka perempuannya kemudian punya pilihan daripada menjadi janda, kemudian statusnya rendah di dalam sosial masyarakat, kemudian juga digunjingkan, maka dia kemudian ikut membakarkan diri gitu. Nah, itu dalam masyarakat India disebut sebagai tradisi sati itu. Nah, menurut feminisme Barat itu menjadi sebuah penindasan gitu. Feminisme Barat mendefinisikan itu sebagai sebuah penindasan perempuan, sebagai sebuah perbudakan perempuan gitu kan. Nah, tapi feminisme Barat ini dianggap tidak pernah kemudian melihat bagaimana sih dari cara pandang misalnya perempuan India itu sebenarnya apa sih yang dilakukan perempuan India dengan kemudian ikut menerjunkan diri ke dalam perapian itu ikut suami, apakah dia misalnya benar-benar ditindas, melakukan penindasan, atau sebenarnya dia menjadi subjek yang aktif, dia menjadi orang yang mengambil keputusan dengan aktif gitu, dengan merdeka, karena dia bisa memutuskan untuk lebih memilih mati daripada digunjingkan di dalam masyarakat. Nah, itu dikatakan sebagai feminis feminis timur sebagai orientalisme, ketika semuanya ketika semua teori-teori, semua kajian-kajian itu didasarkan pada perspektif barat, tanpa kemudian melihat perspektif timur atau perspektif objeknya itu sendiri seperti apa. Nah, dari dasar itu kemudian muncullah kelahiran feminis di timur, dari mana kemudian feminis di timur ini lebih kepada dia melihat dari segi masyarakat, kondisi sosial perempuan masyarakat di timur, Asia Timur, di negara-negara berkembang yang berbeda dengan di negara-negara Eropa gitu. Hegemoni pengetahuan Barat dalam berbagai aspek mengakibatkan perempuan di dunia ketiga akhirnya tidak bisa menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan sesuai dengan kondisi mereka. Tadi misalnya contohnya yang saya contohkan di Gayatri Spivak ini dalam bukunya Can the Subaltern Speak, atau dapatkah kemudian subaltern itu berbicara, atau bahasa Indonesianya itu sanglian gitu. Dapatkah sanglian berbicara ketika kemudian semuanya didefinisikan oleh Barat, ketika feminisme didefinisikan oleh Barat, sehingga kemudian orang-orang yang ada di timur ini termasuk Indonesia, Asia Timur ini itu kemudian tidak bisa menyuarakan suaranya, sebenarnya apa sih yang dirasakan, apa sih yang ingin diperjuangkan ketika semuanya disuarakan oleh Barat gitu. Sehingga perempuan di India bahkan tidak bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu konteks yang kultural dalam tradisi sati itu. Padahal dalam bukunya si Spivak ini, dalam Can the Subaltern Speak ini, kemudian dianggap bahwa perempuan-perempuan India itu ya justru kemudian menjadi perempuan-perempuan yang mandiri, yang tadi yang bisa mengambil keputusan sendiri dengan memilih untuk membakarkan dirinya dengan jenazah suaminya, daripada harus ada dalam masyarakat dalam tuntutan yang begitu besar, dalam tekanan yang begitu besar. Justru kemudian Spivak ini Sati ini menjadi salah satu gambaran bagaimana merdekanya perempuan-perempuan India gitu. Tapi Barat enggak mendefinisikan itu sebagai penindasan. Kenapa? Karena dia melihat dari perspektif dan kacamata mereka gitu, tanpa melihat kondisi dan kemudian memperjuang apa yang kemudian ingin diperjuangkan tadi. Sehingga
ini menjadikan dasar untuk mengembangkan feminis-feminis di Timur. Spivak memandang bahwa gerakan feminis Barat sangat sembarangan gitu ya, hanya sembarangan untuk memasukkan teori-teori, konsep-konsep dan pengetahuan yang untuk perempuan India yang sesungguhnya tidak mewakili kepentingan India. Jadi apa yang kemudian diusahakan misalnya feminisme Barat pada waktu itu dianggap nggak sama sekali mewakili kepentingan-kepentingan perempuan India. Ya dia hanya kemudian secara egois ingin memaksakan apa yang sudah menjadi konsep dan kajian yang ditemukan yang didasarkan pada kondisi sosial perempuan di Barat, kemudian itu dibawa begitu saja serta-merta ke India menurut Spivak, sehingga itu sangat tidak sopan, gitu, sangat egois, padahal kebutuhannya beda, kondisi sosialnya beda, kepentingannya beda, kenapa membawa begitu saja tanpa melihat kondisi sosial didasarkan pada analisis kebutuhan, gitu. Nah, kemudian selanjutnya dalam essay French Feminism in an International Frame tahun 1987, Spivak menyebutkan ada satu terminologi disebut sebagai gender subaltern gitu ya, yang berkaitan dengan narsisme tadi, narsisme penyelidik feminis liberal yang kemudian tadi secara tidak sopan, secara egois kemudian memasangkan begitu saja kajian-kajian teori-teorinya pada masyarakat India yang sebenarnya berbeda kepentingan dan berbeda latar belakang sosial budaya. Jadi disebut sebagai gender subaltern itu. Jadi menjadikan yang subaltern itu, yang lian itu nggak bisa bicara. Kenapa? Karena secara pengetahuan, secara kajian itu Barat menguasai. Nah, apa namanya? Ini juga sejalan dengan tadi ada satu teori yang disebut sebagai teori orientalisme ya, yang disebutkan oleh Said ya, menunjukkan bagaimana wacana kolonial sebagai hak budaya untuk menunjukkan si lain atau di other itu kemudian yang tunduk di mana mereka tidak dapat mewakili dirinya sendiri melainkan harus diwakili dengan adanya keegoisan Barat untuk menerapkan segala teori-teori kepada masyarakat India, masyarakat Timur itu menjadi sebuah konsep tadi yang akhirnya yang lain itu atau di other itu atau sang lian itu harus tunduk kepada mereka-mereka yang dianggap mewakili dirinya. Ini loh saya bawa teori yang sangat wow, yang sudah terbukti di Amerika sana, di Eropa sana, saya bawa ke sini untuk kemudian membantu memecahkan masalah kamu gitu di India. Padahal itu sebenarnya mereka ya hanya mewakili dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia hanya tidak kemudian dilihat dari kondisi masyarakat Indianya itu sebenarnya perempuannya itu seperti apa dari segi masyarakat, dari segi perempuan yang menjalankan tradisi saat itu seperti apa. Tapi mereka dengan egois memaksakan teorinya itu. Pemerintahan dunia ketiga dilihat sebagai objek lain dari pengetahuan Barat. Negara-negara Barat berusaha mendefinisikan perempuan dunia ketiga dengan segala teori yang dimiliki tanpa memperhatikan konteks sosio-historis ya. Jadi hanya melihat itu sebagai, oh kamu tuh tertindas gitu. Nah ini loh aku bawa teori biar kamu gak tertindas gitu loh. Nah tapi tanpa melihat sebenarnya konteks sosio-historisnya itu seperti apa. Apakah kemudian perempuan-perempuan India ini diberikan kesempatan untuk berbicara, alasannya itu enggak. Sehingga tadi judulnya bukunya Spivak kan Can the Subaltern Speak? Dapatkah kemudian sang lian itu berbicara tadi tentang apa yang mewakilinya gitu. Karena ya yang berbicara ya ternyata nyatanya adalah dari Barat gitu. Nah, kita lihat ada perbedaan kajian feminis di Barat dan Timur dari segi isu dan etika absolut versus etika relativisme. Yang utama isu bahwa feminis di dunia pertama atau di Barat itu lebih fokus kepada isu-isu seksual dan produksi, kemudian yang menjadi tema favorit dan kemudian ini dipertanyakan oleh feminis dunia ketiga. Jadi isu-isu seksual dan reproduksi gitu ya. Kemudian bagi kalangan feminis dunia ketiga, persoalan penindasan seksual dan reproduksi itu lebih terkait dengan persoalan ekonomi dan politik serta kebijakan-kebijakan nasional dan internasional dihasilkan. Kenapa? Karena kalau dalam istilah negara-negara dunia ketiga kan sebenarnya masalah utamanya ada kesejahteraan gitu ya. Sehingga menurut feminis dunia ketiga itu yang paling utama adalah ya yang menjadi dasar adanya penindasan adalah berkaitan dengan akses, dengan ekonomi. Oh, minimnya akses perempuan terhadap alat-alat produksi, tentang akses kesehatan, fasilitas, dan lain sebagainya, akses politik, itu yang kemudian lebih utama menjadikan perempuan tertindas. Gitu. Beda dengan feminis dunia pertama di Eropa, karena secara kesejahteraan kan cenderung lebih baik gitu ya, sehingga kemudian apa namanya
isu-isu ekonomi, isu-isu politik itu tidak terlalu banyak, lebih banyak pada isu-isu reproduksi dan seksual. Menurut salah satu Nawal El-Saadawi, ini adalah feminis dari Mesir, itu feminis dunia pertama gagal melihat hubungan ekonomi dan politik sebagai bagian dari penindasan terhadap perempuan di dunia ketiga. Tadi karena mereka kan nggak merasakan ya di feminis dunia pertama atau di Barat kan nggak merasakan bagaimana kemudian ketertindasan perempuan di bidang ekonomi, sehingga kemudian itu tidak menjadi isu analisis. Tapi sebaliknya kalau di feminis dunia ketiga, di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, akses yang utama adalah berkaitan dengan apa ketidakseimbangan hubungan ekonomi itu yang kemudian menjadi awal mula penindasan, tapi itu tidak dilihat gitu. Nah, selanjutnya dilihat dari etika absolut versus etika relativis, yaitu pemikiran dan ide-ide yang datang dari dunia pertama sebagai perjuangan pembebasan perempuan tidak selamanya bisa diterima pada beberapa daerah tertentu gitu ya. Nah, kontekstualisasi sangat diperlukan dalam menerapkan teori dan pemikiran bagi suatu komunitas masyarakat dan daerah tertentu tadi. Jadi maka dari itu teori feminis itu bukan bentuknya grand teori besar itu enggak. Karena ketika itu teori besar maka tidak akan sesuai dengan bagaimana sih kondisi masyarakat, kondisi perempuan, latar belakang historis perempuan pada satu wilayah itu gitu, sehingga kajian-kajian feminisme secara teoritis itu harus yang kontekstual, teori-teorinya kecil gitu sehingga disesuaikan. Oh, masyarakat ini konteksnya seperti apa sehingga cocok menggunakan teori apa gitu ya. Nah, para feminisme di negara ketiga atau dunia ketiga ini harus mampu mengembangkan pemikiran strategis mereka agar bisa menjadi motor dalam perjuangan pembebasan perempuan sesuai dengan kondisi yang dialami. Maka dari itu kemudian muncullah banyak tokoh-tokoh feminisme yang ada di negara dunia ketiga, terutama tadi banyak yang ada di India gitu ya, karena India, Mesir gitu, karena bagi mereka yang ada di dunia ketiga itu perlu untuk mendefinisikan sendiri, perlu untuk membuat sebuah kajian atau teori sendiri yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, sesuai dengan perempuan, sehingga tidak lagi perempuan didefinisikan oleh orang lain, oleh Barat yang berbeda latar belakang historisnya, jadi dia bisa mendefinisikan diri sendiri sesuai konteksnya gitu. Contohnya siapa tadi? Ada Vandana Shiva dari India yang kemudian mengemukakan teori tentang ekofeminisme, kemudian ada tadi Nawal El-Saadawi, kemudian ada Fatima Mernissi, kemudian misalnya ada Rifat Hasan, dan sebagainya. Itu banyak feminisme dari Mesir gitu. Kemudian tadi ada uh, Gayatri Spivak gitu. Itu contoh bagaimana kemudian hari ini negara-negara dunia ketiga juga sudah punya konsep dan definisi sendiri tentang feminisme yang tidak lagi didefinisikan oleh Barat gitu. Nah, kalau lahirnya feminisme ini nanti akan kita bahas di dalam gerakan. Jadi nanti kita akan bahas juga gerakan perempuan di Indonesia, bagaimana sejarahnya, kemudian ada masa penghancuran gerakan perempuan, kemudian bagaimana masa depan gerakan perempuan. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas setelah kemudian ini kita lihat bagaimana kelahiran feminisme di Barat dan Timur, kita melihat feminisme sebagai ideologi, sebagai teori dan juga sebagai gerakan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana feminisme dalam tiga teori ini, gitu. Oke, apabila ada pertanyaan nanti teman-teman bisa sampaikan di grup maupun di kolom di forum diskusi Bismat. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menjadi pencerahan yang baru bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.